Setelah menikah dan memiliki anak, sebagian calon moms pasti sangat rentan mengalami stres yang tidak jarang malah menimbulkan gangguan pada mental. Apalagi jika di kehidupan sebelumnya dengan saat menjadi moms baru berbeda 100 derajat. Lantas, apa saja faktor penyebab calon moms rentan mengalami stres dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk saksikan wawancaranya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Tantangan yang dihadapi oleh calon ibu sehingga rentan menghadapi stres, sebenarnya yang paling besar itu adalah perubahan. Karena dari kita sebagai wanita gitu ya, wanita biasa, lalu habis itu kita menjadi calon ibu, kita menjalani proses kehamilan seperti itu sudah ada perubahan ya, perubahan dari bentuk fisik, perubahan hormon ya, dan itu pasti yang namanya perubahan itu memang rentan untuk memicu stres seperti itu ya. Belum lagi nanti ketika sudah mulai nih menyiapkan kedatangan atau kelahiran si buah hati seperti itu kan, mungkin nanti dari pola hidup gitu ya, ada hal-hal yang mesti kita sesuaikan, hal-hal yang mesti kita adjust, ada perubahan gitu. Perubahan memang bisa memicu stres. Tapi yang perlu kita pahami adalah tidak semua stres itu berdampak buruk bagi hidup kita. Ya, nggak semua stres itu sebenarnya perlu untuk dihindari. Ada juga kok sebenarnya stres yang baik gitu ya. Justru dengan adanya stres yang baik, justru dengan kadar stres yang secukupnya, itu bisa meningkatkan produktivitas kita menjadi optimal. Ya, performa kita bisa menjadi optimal seperti itu ya. Balik lagi tadi kalau Mbak Kintan sempat mention soal kalau ada trauma seperti apa gitu ya. Memang tadi itu perubahan ini adalah sebenarnya stres yang baik gitu ya, karena ini ibaratnya seorang wanita ini membuka lembaran barunya, dia menjalani peran baru menjadi seorang ibu gitu. Tapi perlu kita pahami bahwa kondisi di setiap wanita yang akan menjadi ibu itu berbeda-beda gitu ya. Bisa kita lihat dari pertama motivasinya dulu. Motivasi untuk menjadi ibu datangnya dari internal atau datangnya dari eksternal. Apakah memang benar dari keinginan saya loh, saya memang ingin menjadi seorang ibu, saya memang sudah siap ya, sudah siap. Kalau dibilang siap ini macam-macam, siap secara mental gitu ya, siap secara ekonomi juga seperti itu ya, sudah dibicarakan juga dengan suami, dengan pasangan, dengan keluarga, segala kemungkinannya sudah disiapkan seperti itu ya. Dari internal datangnya atau dari eksternal ya, dorongan dari pihak keluarga gitu ya, merasa wah kok saya nggak memenuhi kodrat sebagai wanita, kodrat sebagai seorang istri karena saya tidak bisa menghasilkan seorang anak seperti itu ya. Ditanyain terus kapan punya anak gitu ya, akhirnya jadi ya udah deh gitu ya, padahal diri sendirinya kayaknya masih ragu, kayaknya masih belum siap nih seperti itu gitu. Itu kan juga mempengaruhi ya, tantangan juga bagi calon ibu gitu ya. Ada yang siap, ada yang terpaksa jadinya seperti itu gitu ya. Terus benar gitu ya, tadi yang Mbak Kintan bilang, masih ada mungkin trauma yang belum terselesaikan di masa lalu seperti itu. Kalau kita ngomongin soal trauma, kebanyakan pengalaman di ruang konseling dan di ruang terapi, masalah-masalah yang dialami oleh klien-klien ketika dia dewasa itu berasal dari trauma-trauma di masa kecil, masa lalu seperti itu. Apakah si calon ibu ini dia masih punya masalah konflik trauma yang belum terselesaikan dari masa kecilnya dia gitu ya. Mungkin dia juga pernah mengalami pola asuh yang kurang menyenangkan, punya hubungan mungkin yang kurang baik dengan orang tuanya seperti itu ya, sehingga masih ada mungkin perasaan takut menjadi orang tua, perasaan gak siap gitu ya, dan banyak lain-lainnya gitu. Dan yang penting juga berikutnya tuh adalah support sistemnya ya, apakah dari pihak pasangan terutama gitu ya, suami sudah membicarakan, siap mendukung gitu ya untuk nanti untuk si wanita ini, istrinya ini menjadi seorang ibu, menyiapkan kelahiran si buah hati seperti itu. Bagaimana dengan keluarga besar nantinya, kalau misalnya ibunya ini adalah ibu yang bekerja nanti bagaimana seperti itu. Jadi motivasi, apakah masih ada trauma gitu, dan support system ini sebenarnya nanti yang mempengaruhi ya, apakah stres yang dialami calon ibu ini karena ada perubahan akan jadi stres yang baik
atau sebenarnya akan jadi stres yang destruktif seperti itu ya, eustress atau distress. Nah, faktor-faktornya antara lain itu sebenarnya. Oke, yang harus dilakukan pertama adalah kita harus set ekspektasi kita gitu ya. Tadi kalau di-mention kata-katanya adalah saya belum sempurna gitu kan. Kalau kita menunggu dan mengejar kesempurnaan, itu kita nggak akan pernah sampai di situ gitu. Kita nggak akan pernah siap seperti itu kan. Jadi memang kita perlu set ekspektasi gitu kita dulu gitu. Mungkin saat ini ya masih ada kondisi-kondisi yang belum ideal kayak gitu ya. Misalnya saya masih bingung nih gitu ya, apalagi kalau calon ibu ini calon ibu baru ya, anak pertama seperti itu kan, pasti masih banyak kebingungan gitu ya, nanti bagaimana ya mengasuh bayi, merawat bayi, mungkin hal-hal yang sederhana seperti nanti memandikan bayi gimana kayak gitu kan. Jadi yang pertama adalah kita set ekspektasi, memang kita belum sempurna tapi kita bisa menyiapkan segalanya seperti itu ya. Lalu yang kedua itu adalah menyiapkannya bukan hanya dari sisi yang fisik aja gitu, misalnya dari finansial oke, itu perlu dipersiapkan, barang-barang bayi perlu dipersiapkan gitu ya, tapi kesiapan mental, nah itu tuh yang perlu disiapkan kayak gitu ya, dan penting sekali. Bagaimana cara menyiapkannya adalah dengan banyak-banyak membaca informasi ya tentang nanti newborn itu seperti apa gitu ya, bagaimana nanti pola kebiasaannya, apa yang harus saya persiapkan. Nanti misalnya saya berencana untuk memberikan ASI ya, apa sih tips and triknya, challenge-nya apa gitu ya, sehingga kita bisa ada bayangan, nanti ini kehidupan seperti ini loh yang akan saya hadapi gitu ya ketika saya menjadi seorang ibu seperti itu. Jadi banyak-banyak juga membaca informasi-informasi tentang bayi, tentang newborn, tentang parenting motherhood seperti itu, selain menyiapkan hal-hal yang sifatnya fisik ya gitu, hal-hal yang intangible seperti edukasi gitu ya, itu justru penting juga untuk disiapkan seperti itu. Nah, itu dia moms jawaban seputar mengapa calon moms rentan mengalami stres di kehidupan setelah pernikahan. Sampai jumpa di wawancara eksklusif bersama Nakita selanjutnya ya.